Om Swastiastu. Halo teman-teman semuanya, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam dimanapun teman-teman semua berada. Kembali lagi nih bersama aku, Gedeng Urahdanan Kajang atau biasa dipanggil dengan Rahde, seorang mahasiswa dari Universitas Pendidikan Ganesha yang tergabung ke dalam Rombel MPK 17 Agama Hindu dengan nomor induk mahasiswa 23150511024. Dan pada kesempatan kali ini, di video ini aku akan mempresentasikan mengenai ujian akhir semester agama Hindu yang lebih tepatnya terdiri dari 10 soal. Jadi di video ini saya akan menjelaskan jawaban-jawaban saya dari 10 soal yang saya dapatkan pada UAS agama Hindu ini. Oleh karena itu, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Let's go. Untuk soal yang pertama, berikanlah pendapatmu tentang apakah kelebihan adanya Banten dalam tradisi Hindu. Banten dalam tradisi agama Hindu di Bali memiliki kelebihan sebagai sarana untuk umat Hindu mewujudkan rasa baktinya kepada ide Sang Widi ataupun Tuhan. Membuat Banten juga merupakan salah satu cara memanfaatkan hasil alam yang dipersembahkan lagi kepada Tuhan. Tradisi membuat Banten juga merupakan keterampilan seni yang memiliki daya tarik tersendiri yang tidak bisa dilakukan oleh wilayah lain. Soal yang kedua, nilai-nilai apakah dalam agama Hindu yang harus dilakukan agar umat Hindu tidak terjerumus dalam perbuatan korupsi? Cara melawan korupsi menurut agama Hindu, nilai yang harus kita tegakkan yaitu ada dua. Yang pertama mengenai nilai kejujuran atau satya dan nilai kebenaran yaitu adharma. Dharma. Langkah yang bisa dilakukan adalah dengan memperkuat pemahaman dan praktek mengenai ajaran satya dan dharma, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan tentang etika, integritas, dan dampak negatif dari korupsi, mendorong keterlibatan aktif dari umat Hindu dalam kegiatan sosial dan amal, serta memperkuat peran lembaga Hindu dalam mengawasi dan menindak tegas tindakan korupsi sesuai dengan hukum agama Hindu. Jadi itu tadi nilai yang harus kita tegakkan untuk melawan korupsi menurut agama Hindu dan juga langkah yang bisa kita terapkan. Selanjutnya, nilai-nilai apakah dalam agama Hindu yang dilanggar dalam bisnis prostitusi online yang lagi marak dan berikan solusinya. Tindakan prostitusi adalah tindakan adharma yang sangat kejam. Tindakan ini bisa terjadi akibat tidak terkontrolnya kama atau keinginan atau hasrat seksual. Dan juga tindakan ini melanggar ajaran Asetya, yang dimana ajaran Asetya mengajarkan kita untuk tidak mengambil keuntungan dari orang lain. Dimana berbanding terbalik dengan tindakan prostitusi ini, yang kita pada tindakan ini mengambil keuntungan dari orang lain. Nah, karena itu solusi yang dapat dilakukan untuk melawan hal ini adalah yang pertama, yaitu memperkuat pemahaman dan praktik nilai agama Hindu. Yang kedua, melaksanakan program pendidikan atau pembinaan spiritual untuk agama Hindu. Yang ketiga, yaitu mendorong partisipasi anak muda Hindu ke arah aktivitas positif seperti melestarikan budaya dan tradisi. Lalu yang keempat, edukasi dampak negatif dari melakukan praktik asusila. Lanjut ke soal yang selanjutnya. Ketika Anda mengunjungi panti asuhan, nilai-nilai agama Hindu apa saja yang bisa kita pelajari dan terapkan, lalu berikan contohnya. Nilai Tritekarana, yaitu khususnya Pawongan, dan juga Pancayatnya, yaitu manusianya, bisa kita pelajari lebih dalam praktek kunjungan ke panti asuhan. Yang dimana Pawongan yaitu bagian dari Tritekarana yang merupakan hubungan yang sejahtera antara manusia dengan manusia lainnya, dan juga manusianya yang merupakan bagian dari panciatnya, yaitu pengorbanan yang dilakukan untuk sesama manusia yang harus dilakukan dengan rasa ikhlas, tulus, dan juga tanpa adanya pamrih. Dari dua nilai yang kita bisa pelajari tersebut, contoh penerapan perilaku positifnya adalah dengan memberikan sumbangan dalam bentuk material ataupun non-material. Dari yang paling simpel bisa seperti berbagi kebahagiaan dan juga ilmu pengetahuan kepada adik-adik yang ada di panti asuhan. Dari hal tersebut kita dapat belajar bagaimana caranya untuk bersyukur dengan apapun yang kita miliki, seperti dengan yang dilakukan oleh adik-adik di panti asuhan sehari-hari. Selanjutnya,
Manusia hanya dapat memperoleh ketentraman batin bila ia mempunyai kepercayaan yang teguh kepada Tuhan dan rasa pasrah sepenuhnya. Hanya orang-orang semacam itulah mendapat penghargaan yang tinggi di dunia. Apakah ada hubungan kepasrahan dengan sifat korupsi pada manusia? Jadi latar belakang sifat yang menyebabkan korupsi yaitu sifat kepasrahan manusia dengan rasa ingin berkorupsi memiliki hubungan. Orang yang pasrah atau ikhlas akan selalu bersyukur dan merasa cukup dengan seberapapun miliknya. Dengan merasa demikian, maka orang tersebut tidak akan melakukan praktek korupsi. Contohnya adalah seorang sulinggi atau pemuka agama Hindu yang selalu bersyukur seberapapun miliknya. Sedangkan orang yang tidak merasa puas dengan seberapapun miliknya dan selalu menginginkan hal yang lebih, maka rasa tersebut yang akan mendorongnya melakukan praktek korupsi dengan mengambil apa yang bukan haknya, seperti para koruptor yang tidak pernah cukup dengan kekayaan miliknya. Selanjutnya, yaitu mengenai keselarasan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan. Praktik yoga dan pranayama dilaksanakan untuk menyelaraskan dan menyeimbangkan antara pikiran, perkataan, dan juga perbuatan dari manusia, agar menjadi sinkron dan juga teratur. Contohnya adalah praktek ajaran pranayama, yaitu peraturan nafas, dan meditasi yang dilakukan dengan tujuan untuk menyelaraskan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan manusia. Dengan berhasil menyelaraskan ketiga hal tersebut, manusia dapat mendapat ketenangan yang abadi. Selanjutnya, mengenai bagaimana cara agar diberkati oleh Tuhan menurut kepercayaan agama Hindu. Sebagai salah satu cara untuk memohon berkah kepada Tuhan, cara terkecil yang dapat kita lakukan untuk memperoleh berkatnya adalah dengan melaksanakan semua kewajiban dan tanggung jawab darinya dengan perasaan yang tulus ikhlas, tanpa pamrih, dan berbakti kepada Tuhan. Contohnya adalah kewajiban sehari-hari dari umat Hindu, yaitu menghanturkan banten atau canang dan juga sesajen setiap hari. Sesajen yang diaturkan yaitu banten saiban yang kita aturkan setelah kita selesai memasak. Apapun yang kita masak, kita dapatkan dari alam. Oleh karena itu, kita harus mengaturkan kembali hasil masakan kita sebagai rasa terima kasih kita kepada Tuhan dan juga alam telah menyediakan kebutuhan dari kita. Selanjutnya, mengenai upacara ngaben, yang dimana banyak orang menyebutkan bahwa upacara itu sangat boros. Namun, ngaben yang sesungguhnya, di mana upacara ngaben adalah cara yang dipercaya umat Hindu untuk menghantarkan jiwa seseorang yang telah mati menuju tempat selanjutnya. Oleh karena itu, upacara ini adalah suatu upacara yang harus dilaksanakan. Dalam prakteknya, sesungguhnya semua rentetan upacara yang dilakukan dikembalikan lagi pada pihak keluarga yang melaksanakannya. Kesederhanaan atau kemewahan dari pelaksanaan upacara ngaben tidak pernah ditentukan. Agama tidak pernah memaksakan, karena yang memaksakan kemewahan dari pelaksanaan upacara ngaben adalah rasa ego dari masing-masing pihak yang melaksanakan. Sejatinya, upacara ngaben bisa dilaksanakan dengan sederhana, asalkan niat yang mendasari upacara tersebut merupakan niat yang tulus dan juga ikhlas dalam usaha untuk menghantarkan jiwa seseorang yang telah meninggal menuju tempat yang selanjutnya. Next, mengenai esensi sesungguhnya dari pelaksanaan niatnya. Karena banyak orang Hindu yang lebih bersemangat melakukan upacara niatnya besar-besaran seperti ngentak linggih dengan biaya besar, sedangkan untuk menyumbang beasiswa untuk anak miskin kerap ogah-ogahan. Sebenarnya masih banyak orang yang hanya ingin memberikan uang ke dalam suatu kegiatan yang dapat dilihat orang sekitar karena rasa ego dan angkuhnya. Mereka tidak mau melakukan sumbangsih kepada suatu hal yang tidak mendapat perhatian banyak orang. Seharusnya mereka menyumbangkan sesuatu sesuai dengan seberapa penting pihak yang diberikan sumbangan dan manfaat yang ditimbulkan, yang dilakukan sesuai dengan kebutuhannya. Tidak hanya itu, hal tersebut harus dilakukan dengan ikhlas tanpa pamrih. Pelaksanaan niatnya atau pengorbanan dengan tulus ikhlas tidak bisa diukur dengan seberapa meriah dan juga seberapa besar pengeluaran yang dilakukan.
Walaupun upacara yatnya yang kita lakukan dilaksanakan dengan sangat meriah, belum tentu upacara yatnya tersebut dapat dikategorikan sebagai upacara yang sempurna. Karena upacara yatnya yang sempurna adalah upacara yatnya yang dilakukan dengan semampunya, dengan niat yang tulus, ikhlas, tanpa pamrih, dan juga dilakukan tanpa adanya paksaan. Jadi itulah esensi yang sebenarnya dari pelaksanaan yatnya, di mana ya kita melakukan yatnya dengan melakukan pengorbanan kepada pihak yang membutuhkan, bukan kepada sesuatu yang memaksakan ego kita demi mendapatkan pengakuan dari pihak lainnya. Yang terakhir, mengenai contoh ajaran Bhagavad Gita, di mana dalam Bhagavad Gita disampaikan di mana ada Krishna, penguasa yoga, dan Arjuna yang bersenjatakan busur perkasa. Di sana ada kesejahteraan, kejayaan, kemuliaan, dan moral yang langgeng. Contoh dari pelaksanaan kutipan Bhagavad Gita tadi dalam kehidupan sehari-hari adalah yang pertama, contohnya adalah seorang pengusaha Hindu yang mencari bimbingan spiritual dari pemuka agama Hindu untuk memastikan bisnisnya berjalan selaras dengan nilai agama Hindu. Lalu contoh yang lebih dekat lagi mengenai seorang ibu yang beragama Hindu yang mendidik anak-anaknya untuk menghargai ajaran-ajaran spiritual dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, jadi itu tadi 10 soal atau pembahasan yang saya dapatkan dari ujian akhir semester agama Hindu saya di semester 2 dalam pendidikan saya di Universitas Pendidikan Ganesha. Saya mohon maaf apabila selama penyampaian presentasi saya ada hal yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Dan juga saya mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang telah menonton video ini hingga akhir. Terakhir, saya tutup dengan ucapan para mesanti. Om Santi 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 Om.